ada ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan menjadi penggugur dosa-dosa kita di masa lalu. Amin ya rabbal alamin. Amin. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, kepada para sahabatnya serta sekalian umatnya yang tetap setia berjuang menegakkan agama Allah hingga akhir zaman, dan tentu mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah, pada kesempatan terakhir ini saya ingin menyampaikan kisah salah seorang sahabat utama yang berkulit hitam, yang tidak asing lagi bagi kita dan keberadaannya selalu dirindukan oleh Rasulullah SAW. Tokoh tersebut sudah tidak asing lagi bagi kita. Beliau adalah Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah lahir di daerah As-Sarrah di pinggiran kota Mekah. Ayahnya bernama Rabah dan ibunya bernama Hamamah, seorang wanita berkulit hitam keturunan Ethiopia. Kalau dulu itu Habasyah namanya. Perawakan Bilal sebagaimana ciri-ciri orang Afrika pada umumnya, yaitu orangnya tinggi besar, berkulit hitam dan rambutnya keriting. Meskipun Bilal berkulit hitam, namun hatinya insya Allah bagaikan kapas putih yang tidak ternoda. Sehingga ketika Rasulullah berdakwah menyeru masyarakat untuk mengikuti agama yang lurus, yaitu agama Islam, maka Bilal pun dengan mudah menerima seruan Rasulullah untuk bersyahadat. Saat ayahnya meninggal, kemudian Bilal diwariskan kepada Umayyah bin Khalaf, seorang tokoh Quraisy yang dikenal keras menentang ajaran Islam. Oleh sebab itu ketika keislaman Bilal diketahuinya, Bilal menghadapi berbagai siksaan berat dari Umayyah bersama para algojoknya. Mereka menghantam punggung Bilal dengan cambuk, kemudian menindih dada Bilal dengan batu besar di tengah-tengah terik matahari. Bilal pun dengan berbagai siksaan ini, dia dengan tabah hanya berdoa memohon kepada Allah dengan mengatakan Ahad, Ahad, Ahad. Sehingga mereka pun yang menyaksikan hal ini semakin meningkatkan penyiksaannya kepada Bilal. Akan tetapi Bilal tetap pada pendiriannya dengan mengatakan Ahad, Ahad, Ahad. Setelah berbagai upaya gagal, Umayyah kemudian menyerahkan Bilal kepada para pemuda kafir Quraisy yang berandalan untuk diarak keliling kota Madinah, disertai siksaan sepanjang jalan. Tapi Bilal dengan tegarnya tetap berkata Ahad, Ahad, Ahad puluhan kali dari bibirnya yang keluar mengeluarkan darah. Dengar berbagai siksaan yang dihadapinya itu, ternyata tidak sedikit pun menggoyahkan iman hati Bilal, meskipun ia berada di dalam penderitaan dan kepayahan yang sangat berat. Berita mengenai siksaan Bilal akhirnya sampai kepada Abu Bakar bin Siddiq radhiyallahu anhu. Lalu beliau membeli Bilal dan memerdekakannya dari Umayyah dengan harga 9 uqiyah emas. Hadirin rahimakumullah. Meski strata sosial Bilal sangat lemah di mata manusia, namun tidak demikian di mata Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikisahkan oleh Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah bertanya kepada Bilal setelah selesai salat subuh, "Wahai Bilal, aku mendengar suara gesekan langkahmu di depanku di dalam surga. Amalan apa yang paling sering kamu lakukan?" Bilal mendengar hari ini, dia dengan wajah tersipu malu, namun tidak dapat menyembunyikan raut kebahagiaannya. Bilal pun menjawab, "Ya Rasulullah, saya tidak punya amalan-amalan yang spesial, yang lebih baik, kecuali saya selalu menjaga wuduku. Setiap kali usai berhadas, aku langsung berwudu untuk sholat sunat 2 rakaat," jawab Bilal. Hadirin rahimakumullah, kisah ini menunjukkan betapa tingginya derajat Bilal di mata Allah Subhanahu wa taala. Namun hal ini tidak menjadikan Bilal tinggi hati.
dan merasa lebih suci dari yang lain. Dirinya hanya menganggap bahwa ia adalah budak belian dari Ethiopia, tak kurang tak lebih dari itu. Hadirin rahimakumullah, nama Bilal begitu lekat dengan jabatannya sebagai muazin di zaman Rasulullah SAW, dan ia memang ditunjuk muazin oleh Rasulullah karena Bilal ini memiliki suara yang merdu dan lantang, serta ia sangat menghayati kalimat-kalimat azan yang dilantunkannya. Pada peristiwa Fathu Makkah, Bilal diperintahkan Rasulullah naik ke atas Ka'bah untuk memandangkan azan, tanda keberhasilan umat Islam membebaskan kota Mekah ketika itu. Kemudian di dalam perang Badar, Bilal diperintah Nabi untuk meneriakkan ahad, ahad, sehingga semboyan perjuangan pasukan sebagai semboyan perjuangan kaum muslimin ketika itu. Sehingga selama perang berlangsung, petik ahad, ahad, ahad menggema dan mampu membangkitkan semangat juang para prajurit kaum muslimin. Ketika perang Badar sedang berkecamuk hebat, sekilas Bilal melihat sekelebat bayangan yang tiada lain adalah bekas majikannya Umayyah bin Khalaf yang dahulu pernah menyiksanya habis-habisan. Melihat demikian, Bilal dengan cepat memburunya. Kemudian ketika Umayyah melihat mata Bilal yang menatapnya dengan tajam, Umayyah tentu saja merasa ketar-ketir ketakutan. Kemudian di saat yang terdesak, ia kemudian meminta perlindungan kepada Abdurrahman bin Auf, sahabatnya dahulu. Abdurrahman pun mencoba melindungi Umayyah dengan menjadikannya tawanan perang yang sudah menyerah. Namun Bilal memprotes sambil berteriak, menyeru kepada tentara-tentara kaum muslimin yang lainnya, "Saudara-saudara muslim, ini dia Umayyah bin Khalaf, si gembong kekafiran," kata Bilal berteriak. Sesaat kemudian orang-orang yang mendengarnya yang dahulu pernah disakiti oleh Umayyah, mereka pun berlarian mendekat dan memprotes tindakan Abdurrahman bin Auf ini. Kemudian kata Bilal, "Jika Umayyah masih hidup, aku tidak akan merasa tenang." Demikian gumam Bilal sambil menantangnya berduel. Di tengah ketakutan, akhirnya Umayyah pun bersedia menerima tantangan Bilal. Keduanya bertarung dengan pedang terhunus, dan akhirnya Bilal berhasil menusukkan pedang ke celah baju besi musuhnya hingga Umayyah pun tewas. Hadirin rahimakumullah, semenjak Nabi wafat, Bilal tidak mau lagi mengumandangkan azan, dan beliau pernah diminta Khalifah Abu Bakar untuk menjalankan kembali tugasnya sebagai muazin. Namun Bilal menolak dengan bertanya, "Wahai Khalifah, apakah dahulu engkau memerdekakan aku demi kepentinganmu?" Abu Bakar menjawab, "Tidak Bilal, aku memerdekakanmu demi Allah," jawab Abu Bakar. "Kalau begitu, sungguh saya tidak sanggup lagi azan sepeninggal beliau baginda Rasulullah." "Kalau demikian, terserah apa maumu," jawab Abu Bakar. Adapun penolakan Bilal menjadi muazin lagi dikarenakan ketika Rasulullah SAW wafat dan jenazahnya belum dimakamkan. Tiba giliran Bilal mengumandangkan azan. Ketika sampai pada kalimat Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, seketika mendengar nama Rasulullah disebut, tangis penduduk Madinah yang mengantar jenazah beliau pun pecah membelah langit Madinah ketika itu. Demikian pula Bilal, suaranya tersendat-sendat dan tenggelam, larut di dalam linangan air mata sehingga ia tak sanggup lagi meneruskan azannya. Demikian pula selanjutnya, sepeninggal baginda Rasulullah, Bilal tidak bisa menghilangkan kenangan-kenangan indah bersama baginda Rasulullah SAW. Masih terbayang di benak Bilal bagaimana ketika kami sedang berkumpul dengan para sahabat, mendengarkan Rasulullah memberikan nasihat-nasihatnya dan menyampaikan kepada kami risalah ajaran Islam.
Kami merasa begitu indah, begitu sejuk, begitu nyaman dan damai berada di samping beliau. Oleh sebab itu, semakin lama Bilal rupanya merasa tidak kuat lagi tinggal di Madinah. Terutama setiap kali datang ke masjid, Bilal akan terlihat rumah Nabi di sebelahnya, yang di dalamnya bersemaram jasad baginda Nabi Rasulullah SAW. Bilal akhirnya meminta izin kepada Abu Bakar untuk meninggalkan Madinah dan ikut bergabung dengan pasukan pembebasan Islam menuju Syam. Kemudian setelah diberikan izin oleh Abu Bakar, maka Bilal pun berangkat beserta rombongan menuju Syam. Kemudian sesampainya di Syam, Bilal tinggal di kota Homs, dan kemudian Bilal pun menikahi wanita salehah dari penduduk setempat. Sehingga ketika Abu Bakar wafat, Bilal tidak sempat bertaziah ke kota Madinah. Di suatu malam, jauh sepeninggal Rasulullah SAW, istri Bilal satu ketika di tengah malam buta mendapati sang suami terbangun dari tidurnya dengan menangis. Ketika istrinya bertanya, "Ada apa wahai suamiku?" Kemudian Bilal ketika itu berkata kepada istrinya bahwa Bilal bertemu dengan Rasulullah di dalam mimpinya, orang yang sangat dirindukannya selama ini. Di dalam mimpinya itu, Rasulullah berkata dengan lembut kepada Bilal, "Bilal, sudah lama kita berpisah. Saya rindu sekali kepada engkau." Demikian kata Rasulullah di dalam mimpinya. Kemudian Bilal pun menjawab dengan bahagia, "Ya Rasulullah, saya pun teramat rindu, ingin bertemu dan mencium wangi aroma tubuhmu." Setelah sadar, Bilal kemudian terbangun dan sadar. Diceritakanlah hal ini kepada istrinya. Kemudian keesokan harinya, Bilal pun segera bergegas menyiapkan perjalanan ke Madinah karena dia sudah lama tidak mengunjungi makam beliau. Bilal bergegas berangkat ke Madinah, berziarah ke makam Nabi. Setibanya di Madinah, di makam baginda Nabi, tangis Bilal pun tidak tertahankan dan terbendung, pecah karena rasa rindunya yang tidak tertahankan kepada sang kekasih yang tercinta. Ia ciumi batu nisannya dan menempelkan kedua pipinya ke makam Nabi. Tak lama kemudian, dua pemuda yang telah beranjak dewasa, yang tak lain adalah Hasan dan Husain, cucu kesayangan Nabi, mendekati Bilal yang sudah beranjak tua. Dengan berurai air mata, Bilal kemudian segera memeluk cucu-cucu Nabi sambil berkata dengan lirih, "Aku merindukan Nabi." Lalu setelah salah satu dari keduanya berkata kepada Bilal, "Wahai paman, maukah engkau sekali saja mengumandangkan azan buat kami? Kami ingin mengenang kakek kami tercinta," kata Hasan kepada Bilal. Ketika itu Khalifah Umar bin Khattab yang berada di sekitar situ, yang melihat pemandangan mengharukan itu. Kemudian Umar pun turut memohon kepada Bilal untuk mengumandangkan azan meski sekali saja saat itu. Akhirnya dengan berat hati Bilal pun memenuhi permintaan itu. Dan ketika saat waktu salat tiba, mulailah Bilal mengumandangkan azan di tempat biasanya semasa Rasulullah masih hidup. Saat lafaz Allahu Akbar berkumandang, mendadak seluruh kota Madinah senyap. Segala aktivitas terhenti. Semua terkejut mendengar suara yang telah bertahun-tahun hilang dan begitu dirindukan, kini telah kembali. Ketika Bilal mengumandangkan kata Asyhadu an la ilaha illallah, seluruh kota Madinah berlarian menuju arah suara sayup-sayup itu sembari berteriak histeris. Bahkan para gadis di dalam pingitan pun ikut pula turun keluar. Puncaknya saat Bilal memandangkan
Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Madinah pun pecah oleh tangisan dan ratapan yang sangat memilukan. Semuanya menangis, teringat masa-masa indah bersama sosok Nabi yang mulia. Tak terkecuali Umar bin Khattab ketika itu. Suara tangisannya meledak kencang. Tak pernah Umar bin Khattab menangis sekencang-kencangnya seperti saat itu. Adapun Bilal sendiri, suaranya tersendat-sendat, dadanya berdegup kencang, lidahnya tercekat oleh air mata yang berderai tidak terbendung. Beliau mencoba mengulang kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tapi lagi-lagi suaranya hilang, tenggelam larut di dalam linangan air mata kerinduan kepada baginda Nabi, sehingga ia tak sanggup lagi meneruskan azannya. Dan azan yang tak bisa dirampungkan itu merupakan azan terakhir kalinya Bilal. Hadirin rahimakumullah, Bilal menetap di Syam sebagai muslim yang tekun beribadah dan zuhud terhadap duniawi. Selang beberapa tahun kemudian, Bilal menderita sakit yang sangat serius. Wajahnya memucat dan matanya tertutup cairan. Menjelang akhir hayatnya, istri yang duduk di samping Bilal terbaring dengan berkata dengan lirih, "Sungguh menyedihkan musibah yang kualami ini." Kemudian Bilal menjawab, "Sabarlah wahai kekasihku, inilah saat tibanya kesenangan bagiku, karena aku akan bertemu dengan kekasihku tercinta dan para sahabat-sahabat yang telah mendahului aku. Bersabarlah istriku, kelak insya Allah kita akan dipertemukan kembali di taman para kekasih Allah di surga." Akhirnya Bilal bin Rawah pun, muazin pertama yang terbesar di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menghembuskan nafasnya yang terakhir pada usia 60 tahun di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Namanya yang harum hingga kini menunjukkan ketinggian derajatnya di akhirat sebagai penghuni surga yang penuh dengan kenikmatan. Semoga kisah Bilal ini dapat menginspirasi kita, terutama di dalam meningkatkan rasa cinta kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada guna manfaatnya untuk kita sekalian. Akhirul kalam, bila hidayah wa taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.